cahayanya well banget sih. Bagus. Kena sinar. Karena aku nggak ada sepatu nih, sepatunya dipakai si Dinda buat foto. Jadi aku digendong. 1, 2, 3. Anjir. Ete kan? Lumayan. Terus disiapin ini. Thank you. Lanjut ke yang ketinggian 1000 kalau nggak salah. Enggak pakai topi, paling kalau trekking doang sih. Karena kalau segi 4 dibawa ke atas, ngelipat pasti kadang beberapa luset. Tapi ada cara ngelipat biar nggak luset. Makam sih. Itu keringetan dia udahan. Sampai jilbabnya basah. Udah ada di pos 3 ya. Ya. Mau istirahat agak. Ini cahayanya well banget sih. Bagus. Kena sinar. Si Dina udah aku bilang pakai tripodku aja, nggak mau dia. Ya, tuh, effort banget loh HP-nya sampai ditaruh di sini. Juga membutuhkan. Tuh. Padahal aku bawa tripod nganggur. Nggak mau dia. Oke, sekarang tepat di jam 8.33. Ini aku udah pakai tripod karena tadi kan nge-power bank, jadi aku nggak perlu buka-buka tas lagi. Terus aku sempetin buat masukin casing karena kalau nggak dilepas kayak rasa berat dan sering patah. Ini udah tripod keberapa kalinya. Dari pos 3 ini aku bakalan maju jalan ke pos 4. Nah, pos 4 itu nanti kayaknya nggak jauh dari puncak. Si Dinda jalan dulu tipis-tipis karena tadi aku sempat foto dulu. So ya, let's go. Enaknya kalau konten bawa tripod tuh dia kayak lebih kelihatan jauh gitu kan akunya. Jadi kalian bisa lihat tuh kanan kirinya. Kalau nggak pakai tripod tuh kayak udah gini doang, segini dikit-dikit gitu. Walaupun ini tuh udah 0,5. So, cuacanya udah mulai mendung, kabut-kabut gitu. Semoga masih cerah ya buat foto sama nerbangin drone, bagus. Tapi setauku biasa aja kayak buat nerbangin drone-nya. Tapi nanti waktu di bawah semoga masih cerah. Aku belum nerbangin drone yang di sawah sama aliran air. Let's go. Tuh Dinda. Ini landai treknya. Lah tuh. Kelihatan kan bukit-bukitnya. Kayak udah embun-embun gitu. Ketutup kabut. Tuh. Udah kebuka ini. Yang bikin aku nyesel kayak agak sedih tuh waktu tadi kita pilih jalur yang sebelah kiri. Padahal sebelah kanan itu jembatan, jadi nanti nggak perlu nyebrang batu, udah itu doang sih. Cuma kalau nggak ada drama itu. Tapi ya gimana? Karena udah kejadian dan kita nggak boleh menyesali. Pasrah dan jalanin. Karena ya udah ada yang ngatur gitu loh. Kalau emang takdirnya kita kayak tadi ya udah. Ini udah mulai tanjakan, keluar hutan nih. Karena udah tuh, kan? Langsung kayak vegetasinya terbuka. Ini kayak ada bekas orang injek-injek nih. Tanamannya pada kayak gini. Udah kayak bukit-bukit. Kayak gini, cuacanya enak, nggak panas buat trekking. Iya. Terus kedengar suara orang di bawah. Dan cuacanya tuh enak, nggak panas, angin-angin. Jadinya kita nggak begitu berat dan nggak banyak ngeluh. Vegetasinya udah terbuka parah. Tuh landai depan. Kok ada dengar suara orang di belakang? Ya, tapi buat ini udah nggak kelihatan. Wow, itu puncak? Bukan, bukit depan tuh. Masya Allah. Ada rest area yang super enak ya. Tapi ini kamu langsung lanjut. Tuh. Banget nih, Masya Allah. Perbukitan. Ini diriin tenda di sini enak nih. Tapi belum boleh. Chill. Atau. Dan sekarang tuh jam 7.40. Terus kita nggak tahu nih. Jadi ini apa nggak check out jam berapa? Kami kena itu ya berapa gitu? 50 biasanya. So semangat. Anginnya sepoi-sepoi. Wakil sini nerbangin drone cakep nih. Nggak nanti aja sekalian. Makin lambat nanti kita. Ih gila itu mbaknya yang TikTok tadi. Udah turun. Yang tadi pagi berdua sama cowok. Cepet banget ya. Kita kayaknya yang santai nih. Tadi ya pendaki yang bareng sama kita naik
udah turun dan katanya ada 1 tenda. Berarti 3 tenda ya, sama Mas tadi, sama mbak-mbaknya yang udah turun. Lumayan lah ya. Ini tanjakan parah. Katanya udah di depan, harusnya tuh habis tanjakan ini pos 4. Tuh, kayak gini. Semangat! Terus ada yang bikin ambis kita lewat batuan tadi tuh, karena aku lihat di TikTok orang-orang pada foto pakai sepatu, ada yang lepas juga. Itu tuh di batu-batu yang ada aliran air. Tapi mungkin posisinya mereka lagi kemarau. Kalau kayak gitu posisinya dia udah turun, terus dia ambil jalur situ cuman buat foto. Nah, benar. Ternyata Ya udah, ini jadi pelajaran buat kalian ya guys. Ya. Ambil baiknya, buang buruknya jangan diikutin yang salah. makanya dari itu penting banget buat cari informasi sebelum pendakian. Kemarin kita juga nyari riset kan. Cuman emang nggak banyak infonya. Cuman ya karena gunung ini tuh kayak belum seviral, udah viral, cuman belum viral banget. Kayak baru-baru gitu. Terus gara-gara kita juga nggak ada ini petugas tadi, jadinya nggak bisa tanya-tanya. Soalnya nggak apa-apa. Hah? Pos 4 mana? Tuh, mana pos 4? Ini ada camp sih. Ih, puncak! Ya, pos 4 berarti ya puncak. Ih, Masya Allah, tabarakallah. Berarti kurang lebih 1 jam, 2 jam. 2 jam kita trekking. Berarti sejam kita istirahat sama santuy di batu. Ih, cuman gini ternyata. Aku kirain sampai ujung tahu. Ternyata cuman kayak gini. Jalan udah mentok. Puncak. Tuh. 1 tenda. Nggak tahu orangnya di mana. Itu puncaknya. Ternyata ketinggiannya 900. Kayaknya orang-orang yang pada naik tadi bapak-bapaknya ke Putu Kencur deh. Puncak Kencur. Banyak capung. Aku langsung mau foto bentar, habis itu nerbangin drone. Oke. Masya Allah. Lah, aku lihat punya orang-orang foto tuh kelihatan ini bukit belakang. Oh, yang di atas sana. Mau? Sok. Aku takut. Itu ada suara kok. Soalnya habis pelang ini tuh bukannya bukit ya? Apa cuman ini? Enggak ada lagi tahu, bukan Tuh. ini yang punya. Iya, makanya yang kayak view bukit gitu loh. Di puncak banyak banget capung. Sama kayak kemarin. Ya, dan sekarang kita mau tanya pendaki itu, ada suaranya. Kayaknya ini bukan puncak, masih ada lagi. Apa ini pos 4 ya? Sepertinya ya. Tapi aku nggak ada tulisan pos 4. Berarti atau pos 4 di depan. Ada orang. Wuih. Tapi ini rumbuk. Tuh. Takut treknya juga nggak sih? Sekarang jam Seperti tragedi sungai. 8.49. Aku tadi ada sinyal, jadi aku sempat lihat di TikTok itu kalau di belakang puncak ini tuh ada kayak 1 bukit. Jadi kayaknya ini bakalan lanjut ke jalan yang ini. Kayaknya nggak bakalan nanjak deh, karena mungkin bukit itu loh. Tuh. Yang penting tuh di balik pohon ini. Nyoba kah? Tuh ada suara. Sok. Nyoba ya. Lanjut, kita nggak istirahat di sini. Kok gitu ya, ada 2 puncak ya? Nah, ini yang ketinggian 1930. Kok 1900? Ini ketinggian 938. Ini udah di 3,5 kilo, 1 jam 47 menit. Lanjut ke yang ketinggian 1000 kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Ini treknya rumputnya tinggi-tinggi, tanamannya. Tuh. Enak kalau istirahat, vegetasinya. Kak, itu ada puncak lagi ya? Jauh nggak? Oh, treknya gini kah? Ya begini. Berapa menit? Berapa landai? Kalau di ngawur ya kayak gini. Berapa menit? 1 jam setengah. Itu bukannya Putu Kencur ya? Di atas penduk sama Sendono puncaknya. Oh, Gimana? iya. Coba dulu. Semangat. Kakak-kakaknya ini ada puncak lagi, tapi yang ketinggian 1000. Iya 1100 yang di atas. Oh, ada lagi, cuman katanya sejam. Berarti pos 4 masih depan. Iya pasti di depan. Jalan dari pos 4. Tapi jalannya kayak gini kan?
Iya. Kalau Naik. Ada batu-batu. enggak, maksudnya kalau nggak pakai sendal tetap aman. Aman. Aman guys. Bebas. Nanggung nggak sih? Hati-hati ada anu. Oh, Ada apa? oh, mesti kau di. Makasih ya kak. Mesti isi. Kita mau lanjut. Terus hotelnya gimana? Udah gitu. Apa? Check in nih, check out nya. Bebas. Takutnya masnya ketuk-ketuk tapi nggak ada orang. Soalnya kita tadi hotelnya nggak jadi check out duluan. Kan udah ninggalin Nong. Kak bilang tuh 2 jam tahu. Ternyata 2 jam di puncak itu. Astaga. Jauh. Nggak apa-apa Anjay, aku lebih mentingin keselamatanmu. Ya, saya kayak nanggung. Cuman Tapi kalau nanggungnya cuma 10 menit nggak apa-apa, Ya, ini ini sejam. ya udah lah ya. Ketinggian berarti 700 meter, lumayan sih. Kalau cuma 15 menit paling kita tetap paksa karena ya itu estimasi waktu sama kamu nggak pakai sepatu. Dan sejam tuh kata mas-masnya ada nanjak-nanjaknya. Oh. Which is itu sangat amat lumayan berat. Jadi ya sepertinya sampai deh ya. Next time kita Next remedian time. ya. Oke. Tapi ini bukan mager kan? Bukan mager, kita mementingkan keselamatan. Keselamatan Banyak sama pertimbangannya ya. keselamatan, estimasi waktu. Sama, ya udah. Oke guys, jadinya kita gimana? Kita nggak Kita jadi di puncak yang itu aja. Jadi nggak sampai pos 4 sama di puncak yang 1100-an karena kita mempertimbangkan waktu sama keselamatan Dinda, safety-nya. Ya walaupun dibilang dari awal udah nekat, tapi maksud aku kita juga kejar waktu di sini. Jadi ya udah nggak apa-apa. Iya. Nggak usah dipaksakan karena sesuatu yang terlalu dipaksakan itu tidak Hasilnya baik. juga nggak baik. Takutnya bakalan jadi ada kenapa-napa lagi gitu. Jadi ya sudah kita Bukan karena mager ya. Iya, bukan karena mager, karena males enggak. Disclaimer. Kita bakal tetap ngulang lagi. Insya Allah doain panjang umur. Solo Ada hiking, jalannya. 2 hiking, Mm-mm. barangkali sama temen. Mantap. Yuk, jadi kita akan kembali lagi ke sana, mau foto-foto dan nonton di sana aja. Mumpung lagi panas nih. Bener ya, yuk. Gak apa-apa ya. Tuh udah Mutia. kabut. Iya nggak apa-apa. Iya. Santuy. Ih, aku mah orang Jawa Timur, gunung tuh nggak akan kemana. Nah, bener guys, catat. Gunung nggak akan kemana, jadi kita nggak terlalu effort, nggak apa-apa. Ya walaupun kita sudah berusaha, apa-apa lah sini aja. Kalau nggak gitu, ini foto bentar, nerbangin drone. Oh, Kita iya. cek, ya puncaknya begitu jauh banget nggak? Benar. Ya. Daripada kita maksain di sana nanti ada apa-apa, nggak dapet di sini juga. Di sana dapat kabut, turun sini kabut. Bung pecerahkan. Pegel. Nih. Nah, jadi ini sekitar 3,5 kilo, 50 nih. Estimasinya sejam 47. Sampai di puncak yang ini doang. Next time lah ya kita remedian. Terus ada pendaki yang naik. Kita langsung mau foto-foto nerbangin drone. Lewatin satu jalur aja kan. Biasanya ini. Kiri. Tuh ada kelihatan pendaki. Jadi kalau puncaknya tuh masih jauh. Tuh di bukit tuh. Nah, tuh udah. Di bukit sini nih ada orang jalan tadi. Oh, fokus sih. Nah, pokoknya situ dah. Ini nih. Tuh. Nih, tuh. Sumpah dari bawah sampai sini. Sebelum kita ngonten lanjut foto-foto sama nerbangin drone, ini aku mau pakai sunscreen karena punya aku ketinggalan dan aku mau pakai yang lotion soalnya kalau yang semprot dan mist tuh kayaknya kurang maksimal deh. Saya biar nggak belang. Harus banget kalian pakai sunscreen, penting. Tuh. Banyak pendaki yang naik ternyata. Tapi udah mendung. Jadi harus buru-buru nih. Apa namanya? Aku minta itu deh. Kebayang kalau kita lanjut paling jam 10, setengah 11 baru nyampe. Karena saya tidak pakai ini jadi Ya itu sih. Nggak sih, kita lebih ke dia nggak pakai dan treknya itu naik turun. Lihat kan tadi pendaki yang aku zoom ternyata masih jauh. Itu masih di atasnya. Kita kencur. Nggak tahu nih. Oh, Kencur tuh jauh tau. nggak maksa. Nggak ada sepatu. Iya. Kencur tuh dari Cendono tuh masih naik. Coba. Aku temenin aja kalau nggak apa-apa, nanti gantian sepatunya. Waduh, jangan dong.
Santai aja tahu, aku malah kasihin ke kamu, jangan. Atau kalau misalkan kamu mau aku tunggu sini. Enggak, ih. Demi gua. Aku kesana sendiri, enggak. Enggak, sama ini kata-katanya mau. Enggak usah. Jadi kalau di muka tuh enakan pakai yang semprot, soalnya biar nggak ngerusak bedak. Thank you. Padahal Dinda tadi bilang kan ada bule nggak tuh? Beneran ada bule? Kan Oh. aku lihat. Oh, yang di sungai tadi tuh? Oh, mereka. Tuh. Jadi masih nanti dapat ada alasan gitu loh balik ke Cendono. Ternyata ini gunung yang kecil tapi estimasinya bener-bener kerasa. 3 jam nggak sih hitungannya kalau kita nyampe di 1100. Sekarang aku mau foto di sini. Puncaknya rame. Karena aku nggak ada sepatu nih, sepatunya dipakai si Dinda Buat foto. jadi aku digendong. 1, 2, 3. Anjir. Ente kan? Lumayan. Terus disiapin ini. Thank you. Karena aku mau ngefotoin dia. Oke, pakai HP ku ya. Berpindah kaki. Jam 10:08. Kita mau turun. Si puncak udah rame. Let's go. Nggak ada yang ketinggalan. Turun. Sepatunya hanyut, Pak. Di sungai tadi. Jadi naik gak pakai sepatu. Tadi lihat satu sepatu nggak di jalan. kiri jalan? Oh, iya saya tinggal satu tadi. Satunya hanyut. Duluan, Pak. Let's go. Gila, ini tenggorokanku udah kering banget, sakit, perih. Kemarin tuh nggak perih, tapi sekarang tuh kayak udah nggak ketahan, tapi perih. Kalau kemarin buat ngerasain bener-bener nggak kerasa. Tadi pagi strepsil tuh kerasa. Kemarin aku minum minyak kayu putih. Ya anjir. Sampai udah bener-bener gak kerasa itu aku minum tuh. Biasanya masih Gak mau kerasa. muntah kamu ya? Enggak. Biasanya tuh aku sampai kayak muntah. gini kan. Gitu. Kayak mual gitu loh. Enggak kerasa. Sama sekali. Kayaknya emang udah mati rasa nih di dalam. Yang penting hatinya jangan ya. Aduh. Semangat. Mbak Akamsi. Kita mau turun. Oke. Ini mau turun. Boleh ditiru? Ya, jangan ditiru. Kayak gini. Let's go. Nanti aku turunnya record dikit-dikit. Semoga nanti sepatunya Dinda yang di pinggir nggak hilang ya. Karena tadi ada ibu-ibu yang terus dia tuh bilang, iya tadi udah di pinggir. Nah kita kirain tuh sepatu yang hanyut. Dia lewat jembatan kelihatan melipir. Ternyata enggak. Sepatu yang selamat. Jadinya nanti di sungai paling si Dinda mau foto video dulu. Terus aku mau nerbangin drone bentar. Udah bisa langsung balik karena deket banget kan penginapannya. Ini kita maksimalin turun itu sekitar sejaman lah ya, sejam setengah. Jadi kurang lebih nyampe jam maksimal setengah 12. Let's go. Hei, capek, cuacanya udah mendung. Ini estimasi pendakian tadi tuh sejam 50 menitan lah ya, 48 tuh. Terus kilometernya 3,50. Oke, ini aku mau record buat turun. Dia apply sunscreen. Ada suara orang tuh naik. Sama aku mau ngemil. Nih 1 jalur, 2 jalur nih, cabang. Mereka di sebelah sana. Biar rame. Ada bapak-bapak sama ibu-ibu tektokan. Yang satu temennya tadi udah naik ke puncak yang atas. Cuman udah dari tadi. Rame banget orang tektokan kesini. Cuman orang-orang tuh naik siang mungkin kejar di sawah sama airnya itu biar cerah. Padahal di puncaknya tuh udah kabut. Jadi aku rekomendasiin kalian kalau di musim hujan ini naik pagi. Jadi pas di puncak masih dapat panas tuh.
Karena harus nerbangin drone kan cakep tuh kalau panas. Tadi jam berapa? Jam 6. Itu kemana? Sepatunya di sungai. Lah kamu lewat sungai? Iya. Hati itu kaki. Marahin, Bu. Good. Lihat dia gak pakai sepatu, sepatunya hanyut di sungai. Sungai tadi. Jadi waktu naik ya? Waktu naik ya? Waktu naik. Waduh, Dek. Hati-hati, Dek. Semangat. Ini Dinda itu udah heboh diketemuin sama ibu-ibu hebat, jadi ya heboh ini. Ya, udah kuat. Semoga kita bisa. Nanti kita harus kayak gitu. Suami kita juga sih. Kalau emang suaminya lagi kerja ya udah, berarti kita sendiri ya. Kita juga mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai alam. Karena tidak semuanya itu harus mencintai manusia. Aduh. Tapi harus tetap mencintai penciptanya, baru manusianya. Sama Muti itu penuh. Ya karena kata-kata mutiara. Bener, heeh. Enggak salah kamu diberikan nama itu. Sangat amat. 10.34 kita sampai di pos 2, cepet banget ya. Sekitar 24 menitan. Turun. Ramai banget orang yang naik. Lanjut ke pos 1. Ya jam 10.48 sampai di pos 1. Mata udah ngantuk berat. Tuh. Tadi bukan dari sana, ternyata ke sini. So, kita mau lanjut. Lihat apakah sepatumu ada yang tadi ditinggal. Cek, nggak ada. Anjir, masa diambil? Ih, nggak ada loh. Oh ada. Diinggirin. Itu. Nih. Diinggirin. Tuh. Sekarang kita mau turun lewat sini. Nggak lewat sini. Semangat Bapak. Ya, ini lagi video ini. Iya. Izin ya Pak. Semangat Ibu. Treknya kayak gini. Malu. Wah, bukan. Tumbuhan yang biasa. Aku kirain putri malu. Astaga. Dinda tadi nyuruhin aku buat jalan cepetan. Walaupun kaki aku udah gemeter. Karena ini aku habis ini nerbangin drone kan. Jadi kayak mempersingkat waktu sambil buka-buka drone nungguin dia gitu. Ini treknya bebatuan. Tuh. Kayak gini. Wah, apa tuh? Apa ya? Pipa saluran air. Oh my god. Lah, lewatnya mana sini? Oh. Sini kaki aku udah gemeter. Parah. Capek, ngantuk. Enak banget. Syahdu. Udah mendung juga. Kali ngambil videonya karena aliran sungai aja. Soalnya yang video orang-orang tuh bagus cerah. Tuh jembatan bawah. Lewat perkebunan. Ada cabai-cabai nih. Terus ada warga tuh bawa tiket. Mau kemana dia? Tuh, putih jalur lurus ke pos 1. Tepat di jam 11. Udah jalan sekitar 6 km naik turun sampai di jembatan. Dan orang-orang yang traileran tadi ke puncak tuh satunya udah nyampe dia. Tuh. Bagus banget kan? Di jembatan yang situ tuh. Tuh lewat sini. Jembatan lagi. Airnya bener-bener jernih banget tau. Tuh. Ini enak buat rafting. Buat kayak ngedayung gitu terus pakai jas sama teman-teman. Tuh. Tapi mereka kayak harus babatin ini loh. Kakak Bun, Pak. Tunjuk jalur jembatan Bukit Cendana. Tuh. Itu yang warung tadi aku bilang. Kalau gitu tadi kita coba turun dikit. Mantap. Mau lanjut balik. Berarti emang jalurnya sama. Perbedaannya cuma di sini. Tuh, warungnya buka. Ayo lanjut. Nggak tahu ya karena apa.
tiba-tiba aku rasain kayak ada air jatuh gitu loh. Terus tadi ada sempat kenal nyapa. So ya, aku udah nyampe di jalur yang sebelah kanan aku nih. Ada aliran air. Bisa tahu ini dengan dia lebar banget kan, buat kayak arung jeram tuh. Tadi ada pendaki yang 2 TikTok, padahal aku juga, terus nyapa. Sekarang aku duluan cepet-cepet nih, bener-bener udah cepet-cepet. Si Dinda masih di belakang. Aku mau nerbangin drone, cuman belum tahu di sebelah mana karena sungai yang bawah udah jauh. Dan tadi kalau aku ngedronenya di sana, view-nya bagus, cuman bakalan kelamaan di sana dan masih jauh perjalanannya. Jadi aku cari tempat agak sanan. Mantap. Tiket masuknya itu 10.000 Per orang. ditambah asuhan 1.000, jadi 11.000 per orang. Parkir? Parkirnya 5.000. Oke. Kalau TK kan 5.000, kalau nginep 10.000. Oke. Berhubung tadi kita naiknya jam 6 belum ada, jadi kalau kalian udah naik tuh turunnya bayar ya. Ini kondisi parkirannya rame banget karena weekend dan hari Sabtu. Saya sekarang mau langsung balik ke hotel karena ini udah sekitar jam 11.50-55an, pas banget. Nanti kita paling minta kelonggaran setengah 1 apa jam 1 gitu ya. Let's go. Juga tuh. Ayo. Jam setengah 1 aku udah check out sama si Dinda dan sekarang mau cari makan, habis itu mau balik. Let's go. Sekarang jam 12.34, aku udah beres. Ini kita udah check out dan mau langsung ke daerah kota biar takutnya nanti hujan kan. Jadi biar agak deket ke sana, terus cari makan. Terus habis itu ngambil barang aku yang nggak jadi buat explore, sama balikin helmnya kakaknya yang aku pinjam itu. Cari makan, ke stasiun deh. Oh, gue jadi susah ngomong ya. Let's go. Karena udah lapar. Kita nggak janjian tau, hitam-hitam. Aku baju bekas kemarin, cuman ganti jilbab aja. Let's go. Pindah-pindah. Mau Jakarta panas banget. Itu es mas ya. Mana ini lampu merah lama banget. Oke, sekarang saatnya aku buat treatment. Minggu kemarin tuh jadi aku habis turun gunung kan. Nah sekarang aku mau perawatan treatment wajah. Nanti aku bakal spill ke kalian. Sekarang aku lagi ada di Derma Expressnya Utan Kayu Jakarta. Jadi let's go. Masuk sini. Tuh. Sini. Tara, aku sendiri. Kasih. Ya. Nah sekarang aku lagi mengantri di sini. Tuh. Rame. Jadi aku masuk ke sini. Lihat seperti apa nanti treatmentnya. Ini kondisi muka aku sebelum treatment.
Nanti aku kayaknya mau konsul ke dokter juga dulu. Isi nama, nomor telepon, sama email ya, sama dicek di salah satu kita order MySpace dari siapa? Sama KTP? Sama, iya. Bisa dicek KTP-nya Kak. Karena aku baru pertama kali, jadi sekarang lagi regis. Ini aku izin buat fotokopi ya Kak? Ya, Iya. lagi ngisi dulu ya. Ini kalian bisa lihat price listnya sama all treatmentnya nih. Tuh. Banyak banget nih. Sekarang lagi di sini. Dia aku duduk di sana buat nunggu. Nggak ke gunung, nggak ke treatment sendirian. Nah ini ada minuman nih, welcome drink. Kalian bisa ngambil. Terus ada kayak mystery box gitu loh. Tuh, Dharma Express. Ini lokasinya tuh aku lagi di yang Hutan Kayu karena terdekat. Jadi sambil nunggu ke ruang dokternya, aku mau minum dulu. Ini aku meracik sendiri. Sebenarnya saya harus minum teh saja deh. Wait. Nah, jadi tehnya kayak gini tau, lucu banget tuh. Terus gulanya ini. Masukin tuh. Ini aku mau kasih yang hot dulu biar gulanya agak ini. Oh ini. Tuh, ini yang panas. Nah, karena gulanya sudah halus, jadi yang kayak yang dingin. Jatuh. Sekarang jadi aku udah tadi habis nunggu, sekarang mau konsul dulu ke dokternya. Di mana? Di sini. Oke. Halo, selamat siang. Siang, Dok. Masuk dengan kamu Tiara ya. Ya. Coba ada sama sedikit. Kayaknya kamu lumayan. Oke. Ini masih bisa sih kalau kita isi ya. Kita isi paling 2 pack di sini, nanti ditambah filler sedikit. Gitu. Sama kalau untuk kamu sisanya biasa kan kita taruh ke dagu. Dagu kamu ada belahan gini ya? Ya. Oke, kalau ada belahan gini tuh pasti nggak akan bisa lancip banget gitu. Nanti biasa sisa filler kita taruh sedikit ke dagu gini, gitu. Nanti kita maksimalinnya. Oke, masih ada space-nya sih, tapi dikit banget. Jadi dagunya nggak akan yang berubah gimana-gimana banget, karena space-nya cuma dikit, gitu. Jadi kalau kamu pegang aja tuh nggak yang banyak banget nih space-nya, gitu. Kayak hari ini berarti nanti kita si hidung bisa kita kerjain sama si fillernya, sisanya nanti kita taruh di dagu. Abis itu kamu mau treatment apa lagi? Itu tuh ngaruh di kayak jadi tirus gitu nggak ya? Oh, beda ya? Beda gitu. Kalau tirus-tirus itu kita butuh botox sama mesolivo untuk di rahang. Kalau dagu kita lebih isi aja biar lebih fit gitu, biar dagunya lebih fit, lebih lancip gitu. Tapi nggak yang lancip banget, tetap natural gitu. Oke, selain itu kamu Tiara ada mau treatment apa lagi nggak? Apa sih yang di first tuh? Oh, Vita Glow untuk cerah-cerahin ya. Ya, Gitu boleh. maksudnya ada kayak yang pencerah apa vitamin? Oke, jadi kalau Vita Glow itu isinya udah lengkap di situ, multivitamin. Jadi dia fungsinya kecerahin sama ngelembapin kulit gitu. Jadi benar-benar di seluruh tubuh memang harus diulang-ulang gitu. Nanti jadi kita infus si Vita Glow-nya Yang kuning ya? yang kuning, yang warna kuning itu gitu. Selain itu ada lagi nggak kamu Tiara? Ini aku catat dulu ya. Kita no strap lift, 2 packs, terus filler. Jadi tadi aku udah habis konsul sama dokternya. Jadi rencana tuh aku kayak agak ini loh, mau pokoknya fokus di bagian hidung sama dagu. Tadinya mau facial cuman gak direkomenin, paling di serum ini yang bekas jerawat aku. Jadi sekarang aku di lantai 2 buat nunggu ini penanganan. Aku di lantai yang kedua di ruang tunggu sebelum ganti kimono. Nanti foto di sini nih. Nanti aku pakai kimono, jadi kayak lepas hijab gitu terus dikasih penutup belakang. Bakalan selucu apa? Semua aku bener-bener sendirian tahu di sini. Kayak nggak ada teman. Tolong. Itu aku pakai siput kan sengaja karena nanti bakalan dilepas hijabnya. Tadi tuh aku nyari yang ninja tuh nggak ada, jadi ya udahlah nggak apa-apa pakai siput. Pertama kali segi empatan pakai siput. Ke inner.
bakalan berbeda tidak ya, nanti kita lihat. Juga udah sempat lihat di video orang-orang tuh, nanti sempat di kayak anestesi dulu. Sekarang mau ganti, Kita ganti kimononya. Oke, disikat langsung di aja. Sambil aku temenin. Di mana, Kak? bednya ya? Gini, pakai ini. Coba mau pakai kimononya, lucu. Katanya nggak perlu dibuka kan, karena ini aku nggak facial, jadinya aku kayaknya nggak bakal lepas hijab ya. Nanti kalau emang nggak jadi lepas hijab, kayaknya aku lepas innernya deh, karena kayak nggak terbiasa gitu loh. Jadinya kayak gimana gitu. Tuh, Derma Express. Jarang-jarang kan kalian lihat aku konten untuk mempercantik diri. Wow, seperti ini. Nah, gini. Hijabnya dilepas ya, Kak? Oh, dilepas ya. Berarti aku pakai inner aja ya, Kak? Boleh kalau mau pakai inner, nanti aku pakai jaket juga sih. Oh, oke. Ini aku udah pakai kimononya, sekarang mau lepas hijab, terus penanganan di sini. Aku udah dipakein penutupnya. Semoga alis aku tidak hilang ya, karena ini benar-benar sumber kecantikan. Bulet banget. Aku sambil ngonten gak apa-apa ya. Lagi dibersihin. Wah, habis dibersihin muka aku dingin banget, dan sekarang mau foto dulu. Ya. Makanan stok 90, stok 90, stok, dan kita lagi. Nah, sekarang lagi di anestesi. Biar apa, Kak? Biar kebal. Biar kebal nanti pas disuntik-suntik. Berapa menit, Kak? 15 menitan. 15 menit. Sekarang lagi mau diinfus. Infus apa, Kak? Infus whitening. Infus whitening. Boleh dikepal tangannya, jempolnya di dalam. Oh, gitu. Fungsinya buat apa, Kak? Dia multivitamin sama bisa lebih mencerahkan aja sih. Tuh. Tusuk ya, tarik nafas ya. Boleh dibuka pekalan tangannya ke kalian. Ada sakit kan? Enggak. Ini aku lagi di infus tuh sama itu, ini vitaminnya. Derma Express lagi di anestesi sekitar 15 menitan dan lagi di infus. Nah, ini vlog pertama kalinya seumur hidup aku spill ke kalian perawatan. Setelah 20 menit kami dibersihin. Muka aku udah bersih tapi kayak ngerasa tebel gitu loh.
Iya emang tebal. Biar nggak kerasa waktu di itu ya kak. Kayak masih ada yang nempel dan kaku gitu. Tapi nggak ada apa-apa. Namanya juga anestesi. Cakep banget. Cari jalan. Biasanya tahan sampai berapa ini ya? Sampai dengan 1 tahun kalau menang. Ini kita ini dulu ya, sterilin dulu. Nanti kalau udah disterilin jangan dipegang di bagian hidungnya atau muka ya. Mau sedikit saja kak. Sakit masih ada pastinya. Kayak 2 bulan 3 bulan juga masih kerasa. Mungkin gara-gara pesek jadinya lihat, wah beda banget ya. Sebenarnya nggak pesek banget, udah ada ini ya kok batangnya. Jadinya kan kamu udah bilang lama ya di sini ya. Tapi udah banyak space-nya. Sakit banget di mana?
Tadi habis dimasukin benangnya kayak ngilu, tapi cuman yang pertama aja. Habis itu ini juga kayak bener-bener badan aku lemes, tapi nggak apa-apa. Nanti habis itu dimasukin serum buat yang bekas-bekas jerawat. Bisa lihat kan, kayak udah beda banget, bukan Muti yang pesek. Ini kayak belahanku juga nggak ada udah tuh. Karena aku tuh daguku kayak kebelah tengah gitu loh. Ini sekarang udah well. Nah tadi udah yang bagian hidung sama dagu, sekarang mau yang bagian sini. Habis itu udah beres. Karena tadi juga di infus kan udah beres juga tuh. Aku lemes banget ya ngebayangin jarum suntiknya tadi. Udah sakit kan ini ya? Enggak. Ini udah masukin serum ya Bang? Ini serum-serumnya nih yang kita tes-tesin. Terus ini di 12 serum halus di sini biar serumnya masuk ke lapisan dalam. Nggak begitu kerasa apa gara-gara anestesinya ya? Karena anestesi. Kalau nggak pakai anestesi ini perih. Kita skip bagian hidungnya karena habis di benang tadi. Ini lagi dipakai apa sus? Salep antibiotik. Salep antibiotik. Ini udah selesai, kita patah lagi. Ya. Beres. Sangat berbeda bukan seperti tadi yang aku baru datang tuh. Before after. Nyeri diminumnya sehari 3 kali setelah makan. Kalau nyeri aja, kalau nggak nyeri nggak usah diminum. Sama ini ada antibiotik, ini harus dihabiskan, ada tulisannya ya. Sama ada plester, alkohol swab, sama antibiotik. Jadi si luka yang bekas hidung itu pas mandi masih dalam plester yang lama. Setelah mandi dicopot plesternya, dibersihin pakai alkohol swab, terus dioles pakai salep antibiotik yang ini, baru ditutup lagi pakai plester. Yang ini ya, plester. Ini plesternya ada di sini ya. Nanti plesternya bulat, boleh dibagi kayak gitu aja, dipotong panjang. Ada efek kantuknya nggak Pak? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Oke, finally setelah 2 jam lebihan ini udah jadi. Bener-bener kayak beda orang gak sih? Kayak gue jadi mancung. Ini sekitar setahunan lah ya. Sama ini belahan iniku udah gak ada. Bener-bener 10/10. Jadi buat kalian yang mau coba ini, kalian harus banget ke Derma Express. Di cabang manapun ada. Jadi kalian cek di cabang terdekat di kota kalian. Sekarang aku mau turun dan pulang. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Bye bye.